full 180, crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Heni hari ini dalam pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakyak. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Jadi permainan tradisional itu selain kemarin ada permainan bakyak, ada permainan galaksin, gobak sodor, ada juga yang disebut dengan permainan engklek. Nah, pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang dengan cara memainkannya. Nah, nanti Ibu tunjukkan gambarnya nih, permainan engklek nih. Pasti kalian sudah pernah mencobanya di rumah. Nih. Nah, nih contoh permainan engklek ya. Ini contoh permainan engklek yang pasti kamu sudah pernah mainkan dengan teman-teman kamu di rumah. Nah, permainan engklek tersebut biasanya dimainkan 2-5 orang ya. Dia cara bermainkannya itu dengan cara melompat menggunakan satu kaki dengan gambar yang dipetak-petak di atas tanah. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai yaitu berjalan, berlari, melompat. Jadi permainan engklek itu mempunyai sekali manfaatnya, yaitu bisa mengasah keterampilan lokomotor kamu, yaitu contohnya berjalan, berlari, melompat. Karena permainan itu sangat membutuhkan gerak tubuh yang sangat baik ya. Selain bermain engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya wahombo batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Nah, jadi selain permainan engklek ya, selain permainan tradisional, bangsa Indonesia itu juga mempunyai permainan lain, yaitu yang biasa disebut dengan wahombo batu atau lompat batu yang biasa dimainkan oleh masyarakat Nias. Nah, di sini Ibu akan Ibu tunjukkan ceritanya. Nah, ini adalah cerita wahombo batu. Nah, ini tradisi lompat batu Nias yang berasal dari suku Nias yang ada di sebelah barat Pulau Sumatera. Kebudayaan wahombo batu biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki ya. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Kebudayaan ini dilakukan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Nah, nanti dari cerita ini kamu harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Ini kamu lakukan, coba. Kamu berteriak di lapangan luas, kamu keluar rumah, kamu berteriak di lapangan, dan kamu berteriak di dalam rumah, di dalam kamar mandi. Nanti kamu tahu apa perbedaannya. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit.
Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Nah, kamu tahu alat gendang ya? Ini memainkannya dengan dipukul ya. Nah, pada gendang ini saat dipukul, kulit gendang itu biasanya bergetar. Nah, getaran itulah yang menghasilkan bunyi. Nah, kenapa bisa? Karena bunyi itu ada di dalam rongga-rongga yang terdapat di bawah kulit. Nih, kulit gendang ini ada rongga-rongga. Nah, itulah yang menghasilkan bunyi. Makin kecil dan panjang rongganya, maka bunyinya makin nyaring. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap ya. Pemantulan bunyi, sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding atau besi. Nah, kamu mungkin pernah melempar batu atau kelereng ke tembok, ke kaca. Nah, biasanya itu akan memantul. Memantul itu berbalik gitu ya. Bolanya akan suara bunyinya itu akan memantul. Misalnya kita pernahkah kamu melempar kelereng ke kaca misalnya? Pasti akan terdengar suara yang sangat keras ya kan, itu karena mengalami suara pemantulan bunyi ya. Nah, bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding atau besi. Kenapa bunyi itu bisa terdengar sangat keras sekali seandainya kamu melemparkan benda ke kaca, misalnya ke dinding atau ke besi? Karena permukaan benda padat memantulkan bunyi yang sangat keras ya, karena kaca, kayu, dinding atau besi itu kan termasuk benda padat ya. Nah, oleh benda padat itu bunyi dipantulkan kembali sehingga kita bisa mendengarkan suara sangat kencang. Misalnya aja kamu coba kelereng kamu lempar ke dinding kaca, misalnya ke kaca, pasti bunyi pleng langsung kedengeran kemana-mana ya kan. Atau batu kerikil kamu lempar ke besi, pasti teng, bunyinya sangat kencang sekali kan ya. Itu karena permukaan benda-benda yang sangat keras yang memantulkan bunyi bisa terdengar sangat keras ya. Penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Penyerapan bunyi berbeda sekali dengan pemantulan bunyi. Kalau penyerapan bunyi itu menyerap, jadi benda itu menyerap bunyi sehingga bunyi tidak akan terdengar. Namanya menyerap. Menyerap itu menyimpan ya. Jadi bunyinya itu diserap oleh benda sehingga suaranya itu tidak terdengar. Nah, benda apa yang bisa menyerap bunyi? Kamu karpet, kamu tahu karpet ya? Karpet, goni, kertas, kain, busa atau wol. Nah, itu benda-benda yang bisa menyerap bunyi. Seandainya kamu tahu gedung bioskop. Nah, mungkin barangkali kamu di sini sudah banyak sekali ya yang sudah pernah datang ke gedung bioskop. Nah, di sekeliling gedung bioskop itu pasti kamu tanpa sadar di tembok-temboknya itu, di lantainya, dinding-dindingnya itu semuanya dilapisi, temboknya itu dilapisi oleh karpet ya, dilapisi oleh kain-kain. Nah, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyerap suara film supaya tidak terdengar sampai ke luar ruangan ya. Nah, itulah manfaatnya. Kenapa kok iya ya gedung bioskop kok ruangannya ada kain karpet semua, seluruhnya dikelilingi oleh karpet ya kan. Nah, itu kenapa fungsinya? Untuk menyerap
suara supaya tidak terdengar sampai keluar ruangan. Coba aja kamu berdiri di luar ruangan bioskop, pasti film yang di dalam nggak akan kedengeran keluar kan? Kita nggak tahu kan itu film apa yang lagi tayang, suara apa yang lagi terdengar di situ, enggak kan? Iya, karena ruangan tersebut bunyinya sudah diserap oleh benda-benda yang menyerap bunyi ya. Salah satu contohnya itu tadi karpet ya. Nah, ada lagi kertas. Kertas, coba kertas kamu lempar pakai batu, ada bunyinya nggak ada kan? Nah, kain, busa, wall. Nah, ada lagi studio rekaman. Kamu tahu siapa yang sudah pernah masuk ke studio rekaman? Barangkali di sini ada yang pernah nyanyi di studio rekaman. Nah, studio rekaman juga dia ruangannya itu menggunakan benda yang menyerap bunyi. Salah satunya itu karpet ya. Kenapa? Karena kan kalau studio rekaman itu kan berisik sekali ya kan musiknya itu. Makanya dia menggunakan karpet sebagai penyerap bunyinya. Ya, jadi kamu tahu ya antara pemantul bunyi dengan penyerap bunyi. Jadi kalau pemantul bunyi itu malah mengeluarkan bunyi yang sangat keras, memantulkan bunyi. Ya, salah satu contohnya tadi, kamu melemparkan kelereng ke kaca. Kamu melemparkan batu kerikil ke besi misalnya. Ya, kamu melemparkan batu ke dinding. Nah, itu pasti mengeluarkan bunyi kan? Namanya itu pemantulan bunyi. Kenapa pemantulan bunyi bisa terjadi? Karena benda-benda itu memantulkan ke benda karena benda dipantulkan ke benda yang permukaannya keras. Ya, karena benda dipantulkan ke permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding atau besi, maka dia akan melakukan pemantulan bunyi. Nah, ya, kalau kenapa kok bunyi nggak terdengar? Kenapa bunyi terjadi penyerapan bunyi? Karena karena bendanya itu memantulkan di benda-benda yang lunak. Nah, benda-benda lunak, benda-benda yang permukaannya lunak seperti karpet, goni, kertas, kain, busa dan wol, sehingga bunyinya itu diserap oleh benda-benda tersebut. Paham ya? Nah, di sini ada lagi macam-macam bunyi pantul. Ada gaung dan ada gema. Nah, gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Itu gaung atau kerdam. Sedangkan gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, dari bacaan ini dapat disimpulkan ya. Jadi antara gaung atau kerdam dan gema mempunyai perbedaan. Ya, kesimpulannya jadi gaung dan gema itu mempunyai kesimpulan. Kesimpulannya apa? Mereka mempunyai perbedaan. Perbedaannya, kalau gaung itu biasanya terjadi di ruangan yang sempit. Nah, ya, biasanya terjadi di ruangan yang sempit. Bunyi pantulnya yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Itu gaung. Ya, Ibu ulangi. Perbedaan gaung dan gema. Untuk gaung biasanya terjadi di ruangan yang sempit. Bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan
bunyi gema biasanya terjadi di ruangan yang luas ya, bisa di goa, bisa di bukit, bisa di tebing, bisa di pantai, bisa di hutan ya, di lembah, itu gua ya. Dan bunyi pantulnya yang terdengar beberapa saat setelah bunyi asli ya. Ingat, kalau gaung bunyinya bersamaan dengan bunyi asli ya. Kalau gaung bersamaan dengan bunyi asli. Kalau gema bunyinya terdengar beberapa saat setelah bunyi asli ya. Itu perbedaan antara gaung dan gema. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya misalnya kalau gaung seperti ini nih bunyinya nih. Nah, ini gaung bunyinya, contoh gaung ya. Contoh gema. Nah, kalau contoh gema seperti ini, contoh gema bunyinya. Nah, ya. Tuh. Jadi kalau gaung itu misalnya kamu bisa di dalam gedung bioskop ya, di studio musik. Nah, itu contoh bunyi gaung. Nah, kalau bunyi gema contohnya di dalam goa, di lembah, di bukit, di hutan. Ya, itu di pantai, itu di tempat-tempat yang luas kalau gema ya. Tahu ya perbedaannya ya, jelas ya. Nah, mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini untuk materi pembelajaran 3 subtema 3. Nanti kita sambung lagi untuk ke pembelajaran 4-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.